Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan nge-react dari Indonesia Magazine. RI bisa untung 149 triliun. Wow, OMG, benarkah itu? Jangan lama-lama bacor. Sekarang kita langsung saksikan video berikut. Let's go. Magazine. Oke, berita terbaru. KF21 hola Boramai. Indo Magazines. Oke, berita terbaru kali ini datang dari perkembangan KF21 yang punya Indonesia, bos. Sama Korea Selatan. Baru-baru ini negara kita Indonesia disebut akan meraih untung hingga 10 miliar US dollar atau sebesar 149 triliun rupiah jika kita Indonesia ikut memproduksi jet tempur KF21 Boramai ini di Indonesia. Tentunya lewat PT Dirgantara Indonesia, bos. Bahkan tak cuma itu, Indonesia pun dinilai bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan lain dari hasil produksi jet tempur KF21 ini. 49 triliun. Lantas keuntungan apa sajakah itu dan bagaimanakah maksudnya? Kita Indonesia bisa untung sampai 149 triliun ini jika ikut memproduksi jet tempur KF21 ini, bos. Apakah kita Indonesia akan mendapatkan keringanan biaya ataukah bakal mendapatkan diskon spare partnya? Setelah ini kita bahas. Kemudian lanjutannya berita kedua juga datang dari Korea Selatan nih, bos, yang lagi-lagi kini menagih pembayaran alias cicilan biaya penerbangan jet tempur KF21 kepada Indonesia yang jadwalnya seharusnya dibayar pada periode ini. Bahkan dari Tempo.co pada tanggal 3 Juni kemarin mengulas berita ini dengan judul kelanjutan proyek jet tempur KF21 terancam. KAI tagih pembayaran dari Indonesia. Nah, cukup amsyong nih, bos. Lantas, apakah kelanjutan program jet tempur KF21 ini akan mandek lagi? Satu pesawat aja berapa? Terancam. Penasaran beritanya? Dolarnya. Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Bisa untung 149 triliun. Oke, berita pertama kita bahas dulu, bos. Dari Indonesia yang disebut bisa untung 149 triliun rupiah jika memproduksi jet tempur KF21 ini. Nah, gimana maksudnya tuh, bos? Admin kutip dari bisnis.com. Hal ini pun ternyata diungkapkan oleh seorang senior manager and chief KFX Joint Development Management Team, yaitu Mr. Lee Sung Il. Pada awalnya ia mengungkapkan bahwa jika mengacu pada rencana awal, pemerintah Korea Selatan akan membeli 128 unit jet tempur KF21 Boramai dan pemerintah Indonesia akan membeli sebanyak 48 unit nih, bos. Yang dimana proyek pembuatan jet tempur KF21 Boramai ini merupakan joint production yang produksinya akan dilakukan oleh perusahaan dirgantara asal Korea Selatan, yaitu KAI alias Korea Aerospace Industries. Nah, dan dari hal ini, berdasarkan Jens Market Forecasting Report, Indonesia pun disebut bakal mendapatkan keuntungan ekonomi dari proses produksi ratusan jet-jet tempur ini, bos. Seperti contohnya, yaitu akan ada 27.000 pekerjaan yang tercipta. Dan dari production inducement atau induksi produksi yang bernilai kira-kira 3,3 miliar US dollar, sehingga disebutlah Indonesia akan mendapat keuntungan sekitar 10 miliar US dollar atau setara dengan 149 triliun rupiah. Dan beliau pun mengatakan dengan cara ini Indonesia bisa menghemat biaya operasi pembuatan jet tempur sekitar 45 sampai 63% per jam, bos. Jadi dari yang admin tangkap nih, bos, keuntungannya dimaksud ini adalah melalui lapangan kerja yang tercipta sehingga Indonesia juga bisa memasukkan insinyur-insinyurnya dalam proses pembuatan jet tempur tersebut. Dan dengan cara ini Indonesia disebut bisa hemat biaya operasi pembuatan jet tempur sampai 63% per jam, bos. Bukan kaleng-kaleng. Nah, lanjut kemudian terkait masalah pembayaran KF21 nih, bos. Senior Manager and Chief KFX Joint Development Management Team tadi, yaitu Mr. Lee Sung Il ini pun juga mengatakan bahwa saat ini pembiayaan KF21 Boramai masih sama seperti yang dulu, bos, yaitu ditanggung oleh 3 pihak,
yaitu 60% oleh pemerintah Korea Selatan, 20% oleh pemerintah Indonesia, dan 20% dari perusahaan KAI Korea 20% Selatan. berarti Namun menurutnya, pemerintah Indonesia pun 20% baru disebut baru 17%. membayar 17% KOSER, sehingga masih harus melunasi 83% dari total pembiayaan. What? Dan di sisi lain, Korea Selatan pun disebut telah membayar sebagian besar KOSER dari tahun 2016 sampai tahun 2022. Ia mengatakan bahwa kami struggle Nah, cukup karena masalah Amsong. budget, sehingga kami harap pemerintah Indonesia Amsong lah dapat kalau nggak membayar punya proyek duit. ini, ujar beliau. Nah, cukup Amsyong nih bos. Prototype-nya nanti kan Dan kita perlu produksi kalian kita ketahui dirakit. bahwa pembiayaan pengembangan jet tempur ini pun dibagi menjadi beberapa tahap bos, yaitu fase joint development sebesar 100 miliar rupiah, AMD, fase AMD sebesar 20 triliun rupiah, fase teknologi readiness sebesar 700 miliar rupiah, dan fase operasional dan infrastruktur sebesar 4 triliun rupiah. Namun beliau pun mengatakan bahwa masalah muncul lantaran pemerintah kita Indonesia menunda pembayaran share cost pada fase AMD, yaitu Engineering and Manufacturing Development, di masa mana akan pada saat Gatot itu pemerintah Indonesia sayang disebut kali kan malah mengevaluasi kalau proyek nggak ini diteruskan. selama 2 Kalau tahun bos, diteruskan, yaitu tahun 2018 anggarannya hingga itu tahun tuh 2019. Saat itu masih masuk fase baru bayar evaluasi oleh kita dan 17% Korea Selatan, dari sementara Korea tetap 20% menjalankan program ini, pembiayaan. ujar beliau. Di mana selama fase AMD ini, pemerintah Indonesia pun akan mengambil satu pesawat dan akan melakukan observasi, teknologi, pengembangan operasi, Oke, serta lanjut yang terakhir. produksi. Nah, What? Ditagih cuk. oke lanjut. Terakhir terkait Bulan hal ini, Juni. Korea Selatan pun akhirnya Nah, baru-baru ditagih ini kembali janji menagih pembayaran pembayarannya. yang kabarnya akan dilakukan pada bulan Juni ini. Admin kutip dari Tempo.co, Anjing. kelanjutan proyek jet tempur KF-21 ini pun disebut terancam dan KAI kembali menagih pembayaran dari Indonesia. Senior Manager and Chief KFX Joint Development Management Team, Iyalah, yaitu Mr. Lee Sung Il terancam tadi programnya. mengatakan bahwa ini akan menyebabkan efek samping yang sangat besar dalam program Anjing. pengembangan KF-21 Boramai, bos. Namun di lain sisi, kemarin kantor berita Yonhap pun sebenarnya telah melaporkan jika pemerintah Indonesia akan memberikan Korea Akhir Selatan Juni. jadwal baru untuk kelanjutan pembayaran proyek KF-21 Boramai pada akhir Juni 2023 Really? ini, bos. Artinya pada bulan Juni 2023 ini, Indonesia pun akan mengungkapkan jadwal baru pembayaran dikira nggak bayar. KF-21 Boramai. Tapi sepertinya Korea Selatan sudah kadung terlanjur khawatir duluan nih, bos. Mungkin takut Indonesia nggak bayar seperti masa evaluasi proyek EMD dulu kali ya. Gimana dulu evaluasi yang Iyalah. dilakukan Indonesia Kita sebenarnya kerjasama karena tapi ada teknologinya beberapa, nggak yaitu diantaranya dulu ada beberapa teknologi yang dibagi tidak bisa gitu. didapatkan oleh Indonesia. Kemudian Indonesia juga Seolah-olah- menuntut adanya imbal dagang seolah-olah kita akan seperti aturan apa, pemerintah alutsista saat ini yang mungkin di awal proyek dulu zaman Pak SBY mengkopi. tidak diaturkan tentang imbal dagang ini, bos. Nah, jadi bagaimana salam menurut kalian? Indo Jangan lupa Magazine. komentar, tetaplah Cukup kalian sekian barbar dan jangan video santuy terus. kali Demi ini. Indonesia maju, salam Kita saksikan Indomax, video-video Indo Magazines. selanjutnya. Jangan banyak bacot, jangan banyak bacot. Kalau bikin penasaran, tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.